Inter kabarnya mengincar servis Nicolo Rovella untuk memperkuat lini tengah mereka meski tawaran pembuka mereka telah ditolak oleh Lazio. Seperti dilansir DAS, mereka telah mengajukan Christian Aslani dan sejumlah uang akan tetapi langsung ditolak oleh Claudio Lotito dan Nerazzurri belum menyerah dan akan mengajukan tawaran lagi. Gelandang 23 tahun tersebut akan secara resmi dipermanenkan oleh Bianco Celesti senilai 17 juta euro. Saat ini masih berstatus pinjaman dari Juventus selama 2 musim terakhir. Dia telah menyumbangkan 6 assist dalam 74 penampilannya. Dalam kontraknya ada klausa rilis senilai 50 juta euro saat kontraknya yang efektif pada Juli mendatang seperti dilansir Radio Sei. Nerazzurri berpeluang untuk melepas Aslani dan Davide Fratesi. Sedangkan Rovella, yang merupakan target mereka telah bermain di lini tengah dengan 2 pemain dalam beberapa musim terakhir dan akan menjadi gabungan antara keduanya. Di sisi lain, mereka harus meningkatkan tawaran mereka untuk mewujudkan transfernya ke San Siro. Menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri telah menjanjikan Simone Inzaghi musim panas yang sibuk untuk meyakinkannya agar menolak tawaran Al Hilal. Nama-nama lain yang ada di radar mereka dalam peran yang sama adalah Samuel Ricci dan Morten Frenruk. Para pejabat mengisyaratkan tidak ada bintang mereka yang akan pergi. Paling-paling, mereka akan menguangkan gelandang Italia atau Jan Aurel Bisek untuk memiliki lebih banyak amunisi. Inter tengah fokus membenahi lini serang mereka pasca kekalahan telak 5-0 dari PSG di final Liga Champions. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter membidik Angeon Bonni dari Parma dan Joshua Zirkzee dari Manchester United sebagai target utama. Dua penyerang utama Inter, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, tampil jauh dari harapan dalam laga final tersebut. Minimnya opsi cadangan membuat situasi semakin sulit. Marco Arnautovic, Mehdi Taremi, dan Joaquin Correa tampil mengecewakan sepanjang musim, lanjut laporan tersebut. Arnautovic dan Correa dipastikan akan hengkang saat kontrak mereka berakhir musim panas ini, sementara masa depan Taremi juga belum jelas. Inter berencana mendatangkan 2 penyerang baru untuk mengurangi ketergantungan pada Lautaro dan Thuram. Bonni dari Parma menjadi salah satu target utama, ungkap Corriere. Pemain berusia 21 tahun itu dinilai potensial, meskipun masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Parma mematok harga 20 juta euro, namun Inter bisa menurunkan nilai transfer dengan menyisipkan pemain dalam kesepakatan. Namun, Bonni saja tidak cukup. Inter membutuhkan penyerang yang lebih berpengalaman dan bisa langsung memberikan dampak. Inter mengincar 2 striker dari Manchester United, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, tulis laporan tersebut. Meski belum bersinar di Inggris, keduanya sudah membuktikan kualitas mereka di Serie A. Dari kedua nama itu, Inter menunjukkan ketertarikan lebih besar pada Joshua Zirkzee, klaim Corriere. Penyerang asal Belanda itu dianggap sebagai sosok ideal untuk menambah daya gedor dan kedalaman lini depan Nerazzurri musim depan. Maurizio Sarri resmi kembali tangani Lazio. 1 tahun setelah berpisah, Maurizio Sarri dan Lazio kembali bekerja sama. Sang pelatih akan menukangi tim elang ibu kota lagi mulai musim mendatang. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Football Italia, Maurizio Sarri dan Lazio telah sepakat dengan kontrak kerja berdurasi 2 tahun atau sampai dengan 30 Juni 2027. Jika sejumlah target bisa tercapai, maka Sarri memiliki opsi perpanjangan kontrak 1 tahun hingga 2028. Dua belah kubu sudah menjalin pertemuan dalam 48 jam terakhir dan sekarang tinggal menunggu pengumuman resmi saja dari manajemen Bianco Celesti ke publik. Sebelumnya, Sarri memutuskan mundur dari Lazio ketika musim 2023-2024 belum tuntas, tepatnya di tanggal 12 Maret 2024. Posisinya lantas digantikan oleh Igor Tudor di sisa musim itu, lalu berlanjut ke Marco Baroni yang memegang tim sepanjang musim lalu. Salah satu alasan kenapa Sarri akhirnya dipanggil lagi untuk menggantikan Baroni adalah karena nama terakhir gagal mengantarkan tim elang ibu kota ke kompetisi Eropa musim depan. Di Serie A2 yang baru saja berakhir, Baroni cuma bisa mengantarkan Pedro Rodriguez dan kawan-kawan finish di urutan ke-7 dengan koleksi 65 angka dari 38 giornata. Sarri diharapkan bisa mengangkat lagi prestasi Bianco Celesti, sama seperti di periode awalnya memegang klub. Di 2 musim awal memegang tim elang ibu kota, Sarri selalu mengantarkan tim mentas di Eropa. Bianco Celesti di bawah kendali Sarri diantarkan tampil di ajang Liga Eropa dan Liga Champions. Inter Milan mulai bergerak aktif di bursa transfer setelah kekalahan memalukan dari PSG di final Liga Champions. Corriere dello Sport melaporkan bahwa lini tengah menjadi salah satu sektor utama yang akan diperkuat. Inter mempertimbangkan melepas Davide Fratesi dan Christian Aslani yang dinilai gagal mengamankan posisi inti. Usia para gelandang utama Inter juga menjadi perhatian. Henrikh Mkhitaryan sudah berusia 36 tahun dan terlihat kelelahan melawan PSG, tulis laporan tersebut. Sementara Hakan Calhanoglu, 31, dan Nicolo Barella, 28, juga mulai memasuki fase matang dalam karir mereka, sehingga regenerasi menjadi prioritas.
Inter sudah mengamankan jasa Petar Sucic dari Dinamo Zagreb, yang akan bergabung bulan ini. Namun, kehadiran Sucic saja tidak cukup jika Fratesi atau Aslani benar-benar hengkang, tulis Corriere. Maka, dua nama lain kini masuk radar Nerazzurri. Yang pertama adalah gelandang Genoa, Morten Frijndrup. Inter sangat terkesan dengan performa Frijndrup sepanjang musim ini, ujar laporan tersebut. Gelandang asal Denmark itu dinilai sebagai sosok pekerja keras dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Nama kedua adalah Samuel Ricci dari Torino. Inter masih tertarik, meskipun Ricci kini semakin dekat dengan AC Milan, ungkap Corriere. Gelandang muda timnas Italia itu dianggap sebagai prospek jangka panjang dan bisa menjadi bagian penting dalam transisi skuad Inter. Breaking. Simone Inzaghi terima tawaran Al Hilal. Simone Inzaghi siap tangani Al Hilal, tinggalkan Inter Milan? Konfirmasi datang dari Arab Saudi. Menurut akun Ariadiah_BR, Simone Inzaghi telah memberikan persetujuan kepada Al Hilal untuk melatih klub tersebut dalam 2 musim ke depan, ungkap jurnalis Gianluigi Longari dari Sport Italia. Kabar ini memperkuat spekulasi yang sudah beredar sejak pertengahan April lalu. Inzaghi dikabarkan sudah memberi lampu hijau untuk bergabung dengan klub asal Arab Saudi tersebut. Kontak pertama antara kedua pihak terungkap secara eksklusif pada pertengahan April, jelas Longari mengenai awal mula komunikasi antara Inzaghi dan Al Hilal. Sejak itu, negosiasi berjalan semakin intensif. Perkembangan dalam beberapa jam terakhir disebut semakin mendorong kepergian Inzaghi dari Inter. Hasil terbaru mendorong pelatih Inter untuk meninggalkan klub, ujarnya. Inzaghi yang baru saja gagal bersama Inter di 3 kompetisi terbesar kini dikabarkan semakin dekat menuju Liga Arab Saudi. Manajemen Inter diyakini tidak akan menghalangi kepergiannya jika keputusan sudah bulat. Awal pekan ini akan ada pertemuan dengan manajemen klub untuk mengambil keputusan final, lanjut Longari. Pertemuan itu disebut menjadi momen krusial dalam menentukan masa depan pelatih berusia 48 tahun tersebut. Keputusan akhir diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Masa depan Simone Inzaghi di Inter tak pasti, Cesc Fabregas jadi kandidat pengganti utama. Saya rasa akan sangat sulit bagi Inter untuk memulai lagi dengan Simone Inzaghi setelah apa yang terjadi kemarin, ujar jurnalis Alfredo Pedula, mengacu pada kekalahan telak 5-0 Inter di final Liga Champions. Ia menambahkan bahwa jika Inzaghi hengkang, Inter memiliki ketertarikan yang sangat konkret terhadap Cesc Fabregas. Como dikabarkan siap menawarkan perpanjangan kontrak senilai 5 juta euro per tahun, tetapi dipercaya kesempatan melatih Inter bisa membuat Fabregas menolak tawaran Como. Pertemuan antara Simone Inzaghi dan manajemen Inter akan berlangsung pada Selasa, 3 Juni, ungkap Gianluca Di Marzio. Dalam pertemuan itu, Inzaghi harus membuat keputusan definitif mengenai masa depannya. Ketertarikan Al Hilal terhadap Inzaghi dinilai serius, sementara Inter harus segera bersiap ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Kekalahan 5-0 di final Liga Champions membuat kemungkinan perpisahan antara Inter dan Inzaghi menjadi sangat nyata, jelas Fabrizio Romano. Ia menyebut Al Hilal sudah menyiapkan tawaran resmi yang bisa mulai dinegosiasikan Inzaghi mulai Senin. Romano juga menambahkan bahwa salah satu pelatih yang paling dihargai Inter jika berpisah dengan Inzaghi adalah Cesc Fabregas. Pascual Guerro melaporkan bahwa manajemen Inter sudah lama mempertimbangkan pelatih baru, termasuk Cesc Fabregas, meski Como disebut akan sulit melepaskannya. Setiap kesalahan musim depan bisa membuka kembali luka dari kekalahan memalukan ini, ujarnya. Sementara itu, Gazzetta dello Sport menyebut Al Hilal telah menawarkan kontrak 3 tahun senilai 25 juta euro per tahun kepada Inzaghi dan semua akan jelas dalam 48 jam ke depan. Bek timnas Indonesia Jai Itzes menjawab rumor mengenai ketertarikan Inter Milan terhadap dirinya. Dia enggan banyak berbicara mengenai itu dan hanya memberikan pernyataan tegas terkait masa depannya. Rumor terkait Jai Itzes belakangan menyeruak di dunia sepak bola Italia. Pemain berusia 24 tahun diminati sejumlah klub Liga Italia Serie A, salah satunya tim raksasa dari Milan, Inter Milan. Ketertarikan Inter dan klub Italia lain tak lepas dari penampilan apik Jai Itzes di Serie A. Dia tercatat memainkan 35 dari 38 pertandingan yang dilakoni Venezia musim ini. Istimewanya, 35 pertandingan tersebut Jai Itzes mainkan sebagai starter. Bek kelahiran Belanda itu pun hanya sekali tak dimainkan secara penuh oleh pelatih Venezia. Sosok Jai Itzes bak tembok kokoh untuk klubnya. Jai Itzes saat ini tengah berada di Jakarta untuk membela timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok pada 5 Juni. Dia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan atau training camp, TC, di Bali selama sepekan. Di sela kesibukannya, Jai Itzes merespons perihal ketertarikan Inter Milan. Dia dengan tegas menyatakan itu semua hanya rumor. Saya masih punya kontrak dengan Venezia. Kita akan lihat apa yang terjadi. Itu jawaban mudah,
Singkat Jay Itzes di Denpasar, Bali, Minggu 1 Juni sore. Kontrak Jay Itzes dengan Venezia memang masih cukup panjang. Kerjasama keduanya baru akan berakhir pada 30 Juni 2027, yang berarti masih sekitar 2 musim lagi. Di satu sisi, rumor Inter dan klub lain sudah semakin kencang. Bahkan kabar itu sudah sampai ke rekan-rekannya di timnas Indonesia hingga jadi bahan bercanda. Dalam sebuah momen, rekannya Joey Pelupesi sempat berteriak Serie A dan Inter setelah sang bek menuntaskan sebuah peluang dalam latihan.